Assalamualaikum saudara Lanturio, apa kabar? Semoga masih terasa aman di rumah Anda. Di video kali ini berceritakan kehidupan seorang gadis yang bernama Septiani. Pada cerita kali ini merupakan ceritanya Rusin, namun berfokus pada kisah kehidupan salah satu tokoh yaitu Septiani. Sebelum lanjut, ada pesan dari penulis bahwasanya jika ada jalan cerita yang mengarah pada kisah kejahatan, mohon untuk tidak ditiru. Sebelum masuk ke alur ceritanya, gue harap kalian subscribe dulu ini channel biar gak ketinggalan kisah cerita Septiani selanjutnya. Penasaran ceritanya kayak apa? Kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Suara cerita horor 19 dimulai. Matahari begitu gencar memancarkan panasnya di siang itu. Musim kemarau datang lebih awal di tahun ini. Septiani, anak remaja yang tengah berada di tempat pipil jagung bersama teman-teman sebayanya, tiba-tiba diperintahkan ayahnya untuk segera pulang. "Septi, cepatan pulang!" teriak Subagio, ayah Septi dari luar sekitar halaman rumah. Septi menoleh dan segera menuruti ucapan ayahnya. Ia meremas jari-jarinya. Ia berjalan beriringan dengan sang ayah. Sepanjang perjalanan beberapa warga menyapa mereka segan. Memang ayah Septiani adalah seorang kami tua terhormat di daerah tempat tinggal mereka. Sesampainya di rumah, brak! Ayahnya membanting pintu, menguncinya rapat-rapat dan meraih lengan Septiani. Mengeretnya paksa menuju dapur. Anak itu merintih kesakitan karena cengkraman tangan ayahnya yang begitu kuat. Juga langkah kakinya yang tak dapat mengimbangi derap ayahnya hingga Septiani terjatuh dan terseret berkali-kali. Ia sama sekali tak memprotes. Dia bungkam karena berontak pun dirasanya akan sia-sia. Kerap kali ayahnya begitu kejam padanya. Lebih dari ini, Pak Bagio mendorong anaknya hingga tersungkur menghantam lantai kayu dapur. Septiani terlihat menahan tangisnya dan mengelap sikunya yang lecet barusan. "Urusin itu," gertak Pak Bagio sambil menunjuk sesuatu di dekat pintu kamar mandi. Septiani menoleh, membalikkan badannya dan betapa terkejutnya dia saat itu. Mulutnya hendak menjerit ketakutan. Ia begitu tak menyangka apa yang sedang dilihatnya saat ini. Ayahnya segera membekap mulut Septiani, meremas wajah dan mulut kecilnya itu agar tak menjerit. Jika sampai suaranya terdengar oleh warga, maka perbuatan kejinya akan terbongkar dan semuanya kacau balau. "Diamlah mulutmu, kalau gak mau kubunuh seperti ibumu," bisik ayahnya tepat di telinga Septiani. Lelaki tua itu menyeringai kejam lalu terkekeh-kekeh menertawakan putrinya yang mulai menangis ketakutan tak bersuara dalam genggamannya. Tepat di hadapan mereka, istri Pak Bagio, ibu Septiani, telah terkapar menatap suami dan anaknya. Badannya berlumuran darah segar yang mengalir deras dari hidung dan kepalanya. Senggal napasnya terdengar jelas saat maut tiba menghampirinya. Dia merasa tak rela putri semata wayangnya hidup dengan lelaki sialan seperti suaminya itu. Ia begitu tak terima dengan keadaan ini. Mengapa Septiani harus melihat ibunya meregang nyawa akibat perbuatan ayahnya sendiri? Wanita itu berusaha sekuat tenaga mengangkat tangannya, menggerakkan jari-jarinya untuk menarik Septiani dari dekapan suaminya. Ia menangis tak berdaya dan tak lama nyawanya telah pergi. Bagio melonggarkan cengkramannya. Ia mulai melepaskan putrinya. Septiani segera merangkak menghampiri jasad ibunya. Ia memeluk tubuh berlumuran darah itu dan mendekapnya erat. "Ibu, bangun bu. Ibu, jangan tinggalan Septi bu," ucap anak itu penuh kepedihan. Dada gadis itu begitu sakit. Dia tak mau ini terjadi. Dia ingin ibunya kembali. Tak ada raut kesedihan sedikit pun di wajah Bagio. Ia justru tersenyum lega karena telah puas membunuh istrinya.
Ia berdiri menatap putrinya yang menangis gelagapan itu. Ingat-ingat ucapanku, ibumu jatuh di kamar mandi. Kepalanya terbentur bak air sampai bocor dan mati. Kalau sampai kamu bilang selain itu, awas aja, ancam Bagio pada anaknya. Pria itu melangkah pergi keluar rumah mencari keberadaan warga sekitar dan tolong, teriak Bagio dengan lantang. Warga yang mendengar teriakannya segera berlari tergopoh-gopoh menghampirinya. Ada apa pak, kami tua? Tanya salah seorang warga. Bagio mulai menangis. Ia bahkan menjatuhkan dirinya seperti orang yang sangat shock. Istriku meninggal, istriku, ucapnya sambil terus mengeluarkan air mata palsunya. Sungguh cocok untuk menjadi aktor. Lelaki itu berpura-pura kehilangan dan mengerang tiada henti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Para warga begitu kaget mendengar ucapan Bagio. Mereka berhamburan lari memasuki rumah kami tuanya itu. Kami tua merupakan sebuah sebutan bagi petinggi atau tokoh di sebuah desa perkampungan. Miris, mereka tak kuasa menahan tangis saat melihat kondisi Septiani yang pingsan kelelahan, menangis di sebelah jasad ibunya. Gadis itu begitu terpukul. Warga menggotong tubuh Septiani yang berlumuran darah ibunya. Begitu pula dengan bapak-bapak yang ada di luar. Mereka membopong Bagio yang juga bersandiwara pingsan itu ke dalam rumah. Tak berapa lama kemudian Septiani sadar. Ia terbangun karena mendengar orang-orang yang tengah mengajikan jasad ibunya. Ia ada di dalam kamarnya bersama beberapa warga yang menjaganya. Ibu, ucapnya pilu. Para wanita di sekelilingnya pun ikut menangis dan memeluknya iba. Dia berusaha keluar kamar, berjalan walau kakinya begitu lemas dan tubuhnya ambruk berkali-kali. Seakan ia tak memiliki daya dan kuasa lagi. Dia dituntun oleh tetangganya menuju ruang depan. Di sana, di tengah-tengah kerumunan orang-orang yang sedang duduk melingkar dan mengaji, jenazah ibunya dibaringkan, ditutupi sepotong kain putih bersih dan sepotong kain jarik Jawa. Lagi-lagi tangisannya pecah. Dia menjerit-jerit untuk meluapkan emosinya. Di sudut ruangan itu, ayahnya justru sibuk memasang muka kalut. Lelaki bernama Bagio itu justru sibuk menceritakan kejadian sang tadi pada warga. Ia mengatakan bahwa istrinya baru saja pamit untuk mandi dan menyuruhnya menjemput Septiani, anak mereka yang tengah bermain dengan teman-temannya. Bagio menurut dan segera menjemput Septiani. Namun ketika ia dan anaknya kembali ke rumah, justru mendapati kondisi istrinya yang telah terkapar dengan banyak darah menggenangi lantai. Septiani hanya menatap tajam ayahnya yang tengah bersandiwara itu. Dia seperti sedang mendengar naskah drama tanpa bisa meluruskannya. Hari-hari terus berlalu, Septiani mau tak mau masih harus menjalani kehidupannya seperti biasa. Walaupun tanpa kehadiran sang ibu, ayahnya semakin kejam dan semena-mena padanya. Setiap harinya acap kali ia dipukul, dilempar barang-barang, bahkan tak diberi makan. Rindunya pada sosok ibu semakin menggebu. Ia selalu ingat dahulu ibunya yang kerap menjadi sasaran empuk ayahnya. Dia selalu melindungi Septiani dari lelaki gila itu. Ya, memang pantas disebut lelaki gila. Entah apa yang memicunya hingga menjadi seperti itu. Apa yang ia tunjukkan pada orang-orang justru berbanding terbalik dengan sosok jati dirinya yang sesungguhnya.